Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-temanku. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini yang akan saya jelaskan adalah ini materi pertama untuk kelas 1, yaitu perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Mekah. Yang pertama kita perlu mengenali bahwasanya kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam itu sangatlah berbeda daripada setelah datangnya Islam. Poin pertama ini yaitu masa sebelum datangnya Islam disebut sebagai masa jahiliyah. Poin kedua, jahiliyah berasal dari kata jahil yang berarti bodoh. Jadi sebelum Islam datang itu masa disebut dengan masa jahiliyah, yaitu orang-orangnya sering berperilaku yang bodoh, makanya disebut masa jahiliyah. Terus bangsa Arab sebelum Islam terkenal dengan seni sastra, terutama dalam bidang syair dan sajak. Jadi orang-orang Arab sebelum Islam itu suka dengan seni sastra, terutama dalam membuat syair dan sajak. Kemudian keadaan daerah Mekah terdiri atas gurun pasir yang panas dan gersang, sehingga mereka dikenal sebagai bangsa pengembara yang nomaden. Jadi orang-orang Arab itu kan memang daerahnya gurun pasir yang tentunya cuacanya panas dan gersang, sedikit sekali air. Makanya mereka itu dikenal sebagai bangsa yang pengembara atau bangsa yang pengembara yang nomaden, yaitu bangsa yang tidak bisa bertempat di satu tempat. Artinya mereka selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian mereka sering berpindah-pindah tempat. Nah, ini artinya mereka itu sering berpindah-pindah tempat dengan unta dan kuda. Nah, kendaraan dulu ya unta dan kuda itu. Kemudian senang hidup bebas tanpa aturan dan hukum. Makanya mereka itu sering berpindah tempat. Nah, makanya kebiasaan dari berpindah tempat tersebut mereka sulit untuk diatur, nggak mau diatur, pengen hidup bebas tanpa aturan dan hukum. Kemudian mereka tidak menyukai anak wanita karena dianggap makhluk lemah. Nah, tidak mampu berperang, tidak kuat melakukan pekerjaan yang berat. Jadi orang-orang jahiliyah itu menganggap bahwasanya anak wanita itu dianggap makhluk lemah, dan tentunya anggapannya mereka bahwasanya wanita itu tidak mampu berperang dan tidak kuat melakukan pekerjaan yang berat. Nah, bagi mereka ini poin terakhir, aib besar jika mempunyai anak wanita. Jadi orang-orang pada masa jahiliyah itu kalau melahirkan anak wanita itu kebanyakan dibunuh, karena termasuk aib besar jika melahirkan anak wanita, yang mana anggapannya semua orang bahwasanya wanita itu makhluk lemah, tidak mampu berperang, tidak kuat melakukan pekerjaan yang berat. Itu kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, terkenal dengan masa jahiliyah atau masa zaman kebodohan. Lanjut. Keyakinan bangsa Arab pada masa jahiliyah terbagi menjadi 4 golongan. Nah, yang pertama adalah golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Mereka percaya bahwa alam, masa, dan waktulah yang membinasakan. Artinya mereka tidak mempercayai Tuhan dan hari kebangkitan nanti ketika orang-orang semua pada mati kemudian dibangkitkan lagi, mereka nggak percaya. Lah, mereka percaya bahwasanya alam, masa, dan waktu nanti lama-kelamaan binasa-binasa sendiri tanpa ada yang memperlakukan tersebut. Nah, itu adalah keyakinan pada masa jahiliyah yang dulu. Itu golongan yang pertama. Terus yang kedua, golongan yang mengakui adanya Tuhan, tetapi walaupun mengakui adanya Tuhan namun mengingkari adanya hari kebangkitan. Jadi golongan ini mengakui hanya Tuhan, mengakui adanya Tuhan saja, tetapi tidak mengakui bahwasanya ada kehidupan setelah kematian, yaitu mengingkari adanya hari kebangkitan. Terus yang ketiga, itu golongan yang menyembah berhala. Nah, ini kurang ya. Yang ketiga ini golongan yang menyembah berhala. Kabilah Quraisy di Kinana itu menyembah Uzza. Uzza itu nama berhala. Kabilah Aus dan Khazraj menyembah Manat. Manat ini nama berhala.
Dan sebagai pemimpin dari semua berhala adalah Hubal, namanya Hubal, yang ditempatkan di samping sisi Ka'bah. Jadi Uzza, Manat, dan Hubal ini termasuk nama berhala. Lah dari Uzza, Manat, dan banyak lagi berhala, itu pemimpinnya adalah Hubal, pemimpin dari semua berhala, ditempatkan di samping sisi Ka'bah, itu golongan yang ketiga. Terus yang golongan yang keempat, golongan yang lain adalah golongan yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, dan Syabihah. Ada pula yang menyembah malaikat atau jin. Jadi mereka mengakui sang pencipta, tetapi mereka bukan Islam, tapi adalah mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, dan Syabihah. Ada pula yang menyembah malaikat atau jin. Nah, ini ada pula yang menyembah malaikat atau jin. Nah, ini adalah 4 golongan keyakinan bangsa Arab pada masa jahiliyah, yaitu pada masa sebelum Islam. Lanjut. Nah, dari berbagai sisi buruk yang telah saya sampaikan tadi, tentunya kita tak bisa menghilangkan sisi baik dari orang-orang jahiliyah. Apa saja? Yang pertama adalah berdagang. Nah, biasanya dilakukan oleh masyarakat perkotaan yang disebut Ahlul Hadar. Nah, Ahlul Hadar ini adalah masyarakat perkotaan yang sukanya adalah berdagang. Terus yang kedua adalah bertani. Biasanya dilakukan oleh masyarakat pedalaman, yaitu masyarakat Badui. Masyarakat Badui itu masyarakat pedalaman yang kebiasaannya adalah bertani. Nah, ini sisi baik dari orang jahiliyah. Terus yang terakhir adalah menghormati tamu. Jadi meskipun mereka sangat-sangat kebudayaannya sangat-sangat negatif banget karena disebut masa jahiliyah, tapi sisi baiknya itu mereka sangat-sangat menghormati tamu. Bahkan ada satu cerita yang mengatakan bahwasanya ketika ada seorang tamu yang bertamu, itu sang pemilik rumah itu tidak mempunyai apa-apa, hanya memiliki 1 onta saja. Lah, berhubung ada tamu, onta satu-satunya harta itu disembelih hanya untuk menghormati tamu. Nah, itu adalah sisi baik orang jahiliyah. Nah, bisa dipahami? Semoga bisa dipahami. Jadi ini adalah yang pertama, kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, apa saja ini adalah sisi buruknya, semuanya sisi buruknya. Nah, kemudian yang kedua juga sisi buruknya. Mereka berkeyakinan tidak ada yang meyakini Islam. Ini sebelum adanya Nabi Muhammad SAW, sebelum adanya Nabi Muhammad, sebelum adanya Islam. Terus yang ketiga ini adalah sisi baik. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.